Terus untuk custardnya dia lembut ya, light, creamy, nggak terlalu manis, dikombinasikan dengan buah pastinya seger banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin fruit pie yang pastinya praktis banget karena base pie bawahnya ini kita akan pakai puff pastry. Nah, ini cocok banget buat cemilan keluarga atau bahkan buat kue ulang tahun juga bakalan oke banget ya. Dan hari ini aku akan menggunakan krim cafe dari Kapal Api. Oke, langsung aja yang pertama, ini untuk base pie-nya ya. Di sini kita akan perlu puff pastry. Lalu kita juga akan perlu tepung terigu serta butter ya. Ini untuk membantu membentuk puff pastry dan juga untuk oles loyangnya. Oh ya, tapi kalau kalian pakai loyangnya itu yang non-stick, berarti nggak perlu pakai butter lagi ya, langsung aja nanti tinggal ditaruh. Lalu untuk isian pie-nya di sini kita akan bikin flan atau custard yang pastinya dia cukup ngeset tapi tetap lembut dan juga creamy ya. Di sini aku pakai susu, tapi kan kalau susu itu dia kurang creamy. Nah, makanya aku tambahkan juga dengan krim cafe dari Kapal Api. Selain itu kita akan perlu kuning telur, tepung maizena, gula, garam, ekstrak vanila dan juga butter. Untuk buah-buahan, kalian bebas pakai buah-buahan apapun. Di sini aku pakai strawberry, jeruk, blueberry, dan juga kiwi. Lalu terakhir ini opsional ya, aku akan oles atasnya menggunakan jelly atau agar powder. Yang plain aja, tinggal nanti kita masak. Oke, langsung aja. Sekarang yang pertama ini kita akan bikin flan atau pastry cream atau custardnya dulu. Siapkan wajan. Nah, pertama kita akan panaskan dulu susunya ya. Dan supaya makin creamy, di sini aku akan gunakan krim cafe dari Kapal Api. Krim cafe ini merupakan creamer serbaguna. Jadi tidak hanya untuk creamer kopi saja, tetapi bisa juga sebagai bahan masakan untuk makanan dan minuman manis. Dan krim cafe ini juga low sodium. Pertama kita panaskan dulu ya larutan susu dan krim cafenya ini, tapi cukup di api sedang kecil supaya nggak gosong. Sambil nunggu ini siapkan mangkok kosong yang cukup besar seperti ini. Masukkan kuning telur, gula, tepung maizena, dan juga garam lalu kita aduk merata. Kalau larutan susunya sudah panas, sudah simmering tuh ya kayak gini, nggak usah sampai mendidih banget. Ini tinggal kita aduk aja ke dalam mangkok ya. Nah, ini namanya tempering supaya kuning telurnya dia nanti nggak kerdel. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau masukin semuanya terus dimasak pelan-pelan di api kecil itu juga bisa banget ya. Tapi memang harus hati-hati banget, diaduk terus di apinya kecil. Kalau kayak gini proses memasaknya akan lebih cepat. Tuh ya, sebentar juga dia sudah mengental seperti ini. Dan kalau sudah benar-benar matang ya, bisa dilihat udah ada letupannya mendidih. Ini tinggal terakhir kita masukin butternya dan juga perisa vanila. Terus kita aduk-aduk lagi. Kalian boleh cobain, kalau merasa kurang manis boleh ditambahin gula ya, karena aku di resep ini gulanya aku nggak pakai terlalu banyak. Ini supaya memastikan lembut, aku mau saring, tapi tahap ini mau di skip juga nggak masalah. Dan tinggal kita tutup aja, boleh pakai cling wrap seperti ini atau tutup lainnya, tapi pastikan kita nutupnya ini sampai ke atas permukaan flannya ya, supaya nanti dia nggak membentuk kulit yang keras gitu. Kalau sudah, ini flannya perlu kita dinginkan sampai dia benar-benar dingin ya, udah nggak hangat. Idealnya masukin dalam kulkas. Oke, sekarang kita siapkan puff pastry-nya ya untuk membentuk pie-nya. Di sini puff pastry-nya jangan dalam keadaan yang beku banget dan juga jangan yang cair banget ya. Tuh ya, dia masih beku, cuman kalau ditekuk-tekuk gini dia udah nggak patah gitu. Oke, next ini kita akan bikin base untuk pie-nya dulu ya. Kita kan ini udah ada puff pastry, dan untuk cetakannya kalian bisa menggunakan loyang pie yang seperti biasa, atau aku mau pakai piring metal kayak gini ya. Ini kita akan pakai dua. Oh ya, kalau kalian tanya bisa nggak pakai piring beling, bisa aja. Cuman kan beling itu dia menghantarkan panasnya tidak sebaik metal ya. Jadi nanti kita perlu panggangnya lebih lama. Terus ini pertama si piring metalnya, atau kalau kalian pakai loyang yang bukan non-stick, ini bisa kita oles dulu dengan butter ke seluruh permukaannya seperti ini, dan lapisi dengan terigu. Kalau pakai yang non-stick berarti nggak usah diapa-apain ya, loyangnya udah siap digunakan.
Di sini kita ambil aja secukupnya ya. Terus aku gunakan bantuan tepung terigu supaya dia nggak nempel sama talenan. Terus ini karena piring yang aku gunakan cukup besar ya, jadi ini kurang lebar. Kita perlu lebarin dulu sedikit dan tinggal dipotong seukuran dengan loyang, lebihin dikit. Kalau sudah, tinggal kita taruh aja di atas piringnya ini, ditekan-tekan kayak gini. Terus kalau ada yang berlebih, boleh juga kita gunting ya supaya rapi. Lalu permukaan dasarnya ini kita tusuk-tusuk ya. Nah, untuk puff pastry ini kalau dipanggang tanpa kita ganjel apa-apa, dia kan pasti ngembang banget ke atas. Pertama, ini aku mau kasih baking paper. Terus kalian bisa ganjel pakai biji-bijian biasanya atau pakai pemberat yang khusus untuk baking ya, untuk sebagai pemberat. Tapi bisa juga aku mau tumpuk atasnya sama piring lagi kayak gini. Dan terakhir di atasnya taruh mangkok beling atau misalnya taruh ulekan ya sebagai pemberat. Untuk memanggangnya, aku mau pakai air fryer 190 derajat 25 sampai 30 menit. Atau kalau kalian mau pakai oven juga sama, pastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Nah, ini kita akan panggangnya sampai puff pastry-nya tuh jadinya crispy. Beda sama Danish pastry yang dimana dia masih ada chewy-nya, jadi campuran sama roti. Nah, ini memang kita mau bikin yang crispy, jadi cocok buat jadi pie crust. Nah, kalau udah kayak gini, piring yang atasnya ini tinggal diangkat. Tuh ya, dia udah garing, udah crispy. Kita biarin dulu dingin. Sambil nunggu dingin, ini untuk pastry creamnya atau untuk fly-nya kan dia udah ngeset. Sebelum kita pakai, aku suka dia diaduk dulu. Jadi dia nanti teksturnya loose lagi, fluffy, nggak ngeset kayak kue. Custard atau pastry creamnya udah siap, lalu puff pastry-nya juga udah dingin, tinggal kita assemble aja fruit pie-nya. Lapisan paling bawah, custard-nya tinggal diratain kayak gini, lalu untuk buah-buahannya tinggal kita potong-potong aja dan susun sesuai selera. Terakhir, ini opsional kalau kalian mau fruit pie kalian glowing ya, mengkilap. Nah, ini kita masak aja air dan juga jelly powder. Air yang kita gunakan ini lebih sedikit dibandingkan petunjuk di kemasan ya, supaya hasilnya dia jadi lebih keras. Terus kalau udah, tinggal kita olesin di atasnya. Sebelum dipotong, ini idealnya kita dinginkan dulu di kulkas supaya si fla atau custardnya ini dia ngeset. Tapi kalau mau langsung udah nggak sabar juga nggak apa-apa. Ini beda ya sama Danish pastry yang dimana tuh si pastry-nya dia kan ada kenyalnya. Nah, sedangkan puff pastry yang kita bikin tadi ini benar-benar udah renyah. Memang jadi secara tekstur dia mirip sama pie ya. Terus untuk custardnya dia lembut ya, karena tadi kan kita aduk lagi. Dia bukan ngeset kayak kue gitu, enggak. Light, creamy, nggak terlalu manis, dikombinasikan dengan buah pastinya seger banget. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk krim cafe dari Kapal Api ya. Kalian bisa dapatkan di supermarket kesayangan kalian atau juga bisa didapatkan di online store Kapal Api di Tokopedia. Untuk info lebih lengkap cek sosial medianya atau aku udah taruh juga link di description box, jadi tinggal diklik. Kalau Rikup, tag @Vina Hermana, Davis Wendy di Instagram. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Biasa kalau kalian bikin hidangan puff pastry itu gagalnya kenapa sih? Nah, kita bisa sharing juga. Stay tune terus and see you in the next video.